Hai semuanya, di sini aku bakal jelasin UAS PAKN 2017-2018 bagian soal 3B. Nah, di sini aku ngerjain dengan beberapa asumsi. Asumsinya di sini interest payable dan lease liability bagian current portion ini tuh aku gabungin sebagai lease liability current portion. Kenapa? Karena kalau di KSO sesuai dengan KSO edisi 3 itu kita nggak ngakuin adanya interest payable gitu ya. Jadi dia tuh nggak kayak bond payable yang adanya ngakuin interest payable dan investment itu ngakuin interest receivable. Di situ tuh langsung menambah atau mengurangi dari nilai lease liability dan lease receivable-nya tersebut. Makanya di sini nanti aku gabung. Nah, masuk ke soal. Jadi pada tanggal 2 Januari 2016, si PT Sahara Finance ini menyewakan sebuah mesin kepada CV Maju Mulia. Jangka waktunya tuh 4 tahun dengan perjanjiannya, mesin akan dikembalikan kepada PT Sahara Finance pada akhir masa sewa. Jadi PT Sahara Finance ini sebagai lessor dan CV Maju Mulia itu sebagai lisi. Nah, masa sewanya itu ada 4 tahun. Atas transaksi tersebut, PT Sahara Finance membayar initial direct cost sebesar 6.500.000 pada tanggal transaksi. Jadi ada initial direct cost yang dibayarkan lessor sebesar 6.500.000. Lanjut, PT Sahara Finance memperoleh mesin tersebut dari PT Utama dengan harga 400 juta. Jadi itu cost of asset atau nilai inventory dari aset tersebut ada 400 juta. Mesinnya itu punya masa manfaat 5 tahun. Ini jadi masa asetnya 5 tahun dan nilai sisa atau residual value 40 juta. Maksud residual value ini jadi di akhir masa sewa setelah 4 tahun fair value dari aset tersebut itu ada 40 juta. Sebesar 40 juta. Nah, pembayaran sewa itu dilakukan setiap 2 Januari yang dimulai pada 2 Januari 2016. CV Maju Mulia mengetahui suku bunga implisit PT Sahara Finance dan CV Maju Mulia tidak bersedia menjamin seluruh nilai mesin tersebut. Jadi atas residual value 40 juta ini itu dia unguaranteed dan implicit rate nanti yang digunain oleh antara lisi dan lessor itu sama karena lisinya tahu berapa implicit rate yang digunakan oleh lessor. Executory cost di sini CV Maju Mulia membayar 5 juta di tiap tahunnya. Jadi tiap annual payment-nya tuh dia bakal membayar executory cost sebesar 5 juta. Ini data CV Maju Mulia bagian liabilitas per tanggal 31 Desember 2016. Jadi lease liability current portion-nya ada sejumlah ini dan non-current portion-nya ada 235.270.227. Nah, karena ini tuh 31 Desember 2016, maksud di sini tuh kalau kita buat tabel amortisasi tuh tabel amortisasi di deretan 2 Januari 2017. Jadi untuk data untuk tahun 2017. Masuk ke yang pertama, kita diminta nih buat analisis perjanjian. Dia tuh masuk operating list atau finance list. Nah, di sini ada 5 kategori yang harus terpenuhi salah satunya. Yang pertama, apakah ada transfer kepemilikan? Ternyata nggak ada. Tadi di soal udah diketahui bahwa mesin tuh bakal dikembalikan di akhir masa sewa. Ada BPO nggak? Atau bargain purchase option? Ternyata nggak ada juga. Nah, yang ketiga, masa sewa itu lebih besar 75% dari masa manfaat aset nggak? Nah, tadi kan masa sewanya ada 4 tahun. Dibagi dengan masa asetnya ada 5 tahun. Ternyata ada 80%, berarti dia udah memenuhi kriteria tersebut. Karena dia udah memenuhi salah satu, dia udah atas perjanjian sewa tersebut masuk ke dalam kategori finance lease. Untuk keempat, apakah present value lease payment-nya lebih besar 90% dari nilai wajar? Ini tuh sebenarnya kalau kita hitung tuh iya. Tapi perhitungan itu baru kita dapat ketika kita udah nyelesain nomor 2. Karena dari soal itu kita nggak dikasih tahu nih implicit rate-nya berapa dan nilai wajar asetnya berapa. Nah, di nomor 2 ini kita baru mencari berapa nilai annual lease payment-nya di luar executory cost, present value lease payment-nya, dan fair value dan implicit rate-nya itu berapa. Nah, untuk nomor 2, nilai
annual lease payment di sini itu dapat dari jumlah interest payable dan lease liability current portion yang ada di data ini. Kenapa? Karena interest payable di sini tuh kalau kita bikin tabel itu maksudnya interest expense. Dan lease liability current portion itu tuh reduction of lease liability, jadi data yang ada di tahun 2017. Kita jumlah, nilainya ada 135.635. Nah, untuk present value lease payment-nya ini didapat dari lease liability current portion ditambah lease liability non-current portion ditambah annual lease payment. Jadi annual lease payment ini tuh yang bakal dibayar oleh lessee dan bakal diterima lessor di tiap tahunnya. Kenapa di sini tuh 135 tapi di sini 101? Karena di tahun 2016 ini tuh implicit rate-nya tuh belum berpengaruh karena kita tuh bayar di awal masa sewa. Tapi kalau di 2017 ini kan udah ada jangka waktu antara 2016 sampai 2017. Makanya di sini tuh udah adanya pengaruh dari implicit rate. Nanti kita jumlah ini jadi 472.679.600 itu present value dari lease payment tersebut. Jadi ini tuh nilai reduction of lease liability di tahun 2017. Ini reduction of lease liability di tahun 2018 dan 2019, dan ini reduction of lease liability di tahun 2016. Yang ketiga, kita menghitung fair value. Fair value dari aset tersebut kita dapat dari present value lease payment. Jadi uang yang bakal diterima lessor itu sebesar 472.679.600 ditambah dengan nilai residual value-nya meskipun dia unguaranteed. Nah, nilai ini didapat ketika kita tuh udah menghitung implicit rate. Implicit rate-nya ini kita dapat dari interest payable-nya tadi kan ada 33.711.897 atau interest expense ya di sini. Nah, carrying amount di tanggal 2 Januari 2016 setelah sewa pertama. Jadi nilai dari present value ini dikurangi dengan pembayaran annual lease payment di tahun 2016 atau bagian current portion ditambah non-current portion itu nilainya ada 337.118.965. Nah, implicit rate didapat dari nilai current amount ini dibagi interest payable. Nilainya ada 10%. Nah, 10% ini buat kita ngitung present value single amount-nya 1 dibagi 1 ditambah 10% pangkat 4 karena ada masa sewanya tuh 4 tahun. Kecuali ketika dia tuh ada transfer kepemilikan atau BPO, maka kalau di present value residual value ini sesuai dengan masa sewa ya. Jadi sesuai sewanya tadi ada 4 tahun. Nanti baru didepresiasi bagian di situ yang beda. Jadi di sini nilai dari residual value-nya ada 40 juta dikali faktornya ini tadi, nilainya ada 27.320.400, maka fair value asetnya ada 500 juta. Nah, nilai-nilai ini yang bakal kita masukin ke tabel amortisasi. Di sini kita bakal lebih memahami dari soal ini sih, lebih mudah. Oh, ternyata nilainya tuh dari sini gitu. Nah, di sini untuk annual lease payment-nya ini sebesar 135.560.635. Nah, executory cost ada 5 juta, interest expense, reduction of lease liability, dan lease liability. Lease liability ini kita akui sebesar present value-nya tadi, present value lease payment. Terus, dari data ini kan 31 Desember 2016. Berarti kan untuk data 2 Januari 2017. Di sini bisa dilihat bahwa nilainya tuh sama. Interest payable berarti di sini interest expense sebesar 33.711.897. Reduction of lease liability-nya ada 101.84738 dan lease liability-nya itu ada 235, 270, 227. Jadi ini untuk nilai current portion di 2018 dan di 2019.
Nah, di sini interest expense-nya menggunakan implicit rate sebesar 10%. Didapat ini executory cost ini menambah ya, jadi dia tuh nggak berpengaruh di perhitungan ini. Jadi lease liability dikurangi annual lease payment, reduction-nya ini karena interest expense-nya 0, maka lease liability-nya sebesar 337.118.965. Nah, ini kenapa tadi tuh aku masukin di sini full 135, 560, 635 karena belum terpengaruh implicit rate. Jadi interest expense-nya tuh masih 0. Nah, di tahun 2017 ya kan udah ada jangka waktu nih, implicit rate-nya ada 10%, makanya nilainya ada 33.711 sehingga reduction of lease liability yang aku masukin di sini ada 101.848.738. Untuk bagian lessor agak beda, jadi di tanggal 2 Januari 2016 kita mengakui sebesar fair value-nya ada 500 juta dan di akhir masa sewa di 31 Desember 2019 ini tuh 2 Januari ya. Jadi di 31 Desember ini ada tambahan annual lease receive sebesar 40 juta yang diperkirakan oleh lessornya meskipun dia unguaranteed. Jadi baik dia guaranteed maupun unguaranteed tetap dimasukin. Nah, di sini annual lease receive-nya sama 135 executory cost dan interest revenue. Nah, interest revenue dan interest expense-nya ini beda. Itu nggak apa-apa ya. Jadi tuh meskipun beda karena dia tuh dua entitas yang berbeda. Jadi di sini kan dia ngakuin 500 di awal, tapi di sini 472, makanya nilainya tuh beda. Untuk jurnalnya, bagian lisi di 2 Januari 2016 berarti right of use asset pada lease liability sebesar present value lease payment-nya ini. Terus kita ngakui pembayaran pertama, jadi lease liability, executory cost pada cash, lease liability-nya 135, executory cost 5 juta, pada cash 140, 560, 635. Nah, di 31 Desember kita mengakui depreciation expense pada right of use asset sebesar 118.169.900 didapat dari nilai right of use asset dibagi masa sewa. Masa sewanya kan ada 4 tahun. Ini baru ketika ada transfer kepemilikan atau transfer BPO maka sesuai dengan masa aset tersebut. Interest expense pada lease liability sebesar 33.711.897 didapat dari nilai ini atau dari interest payable ini. Untuk bagian lessor, karena dia tuh unguaranteed, nah maka sales revenue dan COGS-nya nanti harus dikurangi dengan present value dari residual value karena dia tuh unguaranteed. Jadi di akhir periode tuh belum dijamin nih nilainya tuh bakal 40 juta atau enggak. Jadi list receivable-nya ini sesuai dengan masa nilai wajarnya 500 juta, inventory-nya sebesar 400 juta, sales revenue ini dari fair value 500 juta dikurangi dengan residual value. Jadi ada 472.679.600 dan nilai COGS-nya dari nilai cost of asset tadi 400 juta dikurangi present value, residual value juga. Untuk selling expense pada cash ini itu atas initial direct cost sebesar 6.500.000. Terus ada cash lease receivable pada deferred executory cost. Cash ini yang kita dapat tadi, yang ini 140.560.635. Lease receivable-nya annual payment-nya tadi ada 135.560.635 dan deferred executory cost sebesar 5 juta. Ini ketika ada otorisasi pembayarannya baru kita balik. Karena ini nggak ada, jadi kita nggak balik jurnal ini. Di 31 Desember 2016, itu kita akuin lease receivable pada interest revenue dari tabel ini sebesar 36.443.937. Nomor 5, kita diminta nih buat bikin laporan keuangan bagian lessor. Jadi untuk SOFP-nya, lease receivable current portion-nya tuh sebesar annual payment tahun selanjutnya. Jadi ada 135, 560, 635.
Dan untuk list receivable non-current portion ini didapat dari sisa ini. 265, 322, 667. Jadi total asetnya ada 400, 883, 302. Untuk income statement, itu sales-nya dan COGS-nya dari tabel ini. Jadi dari jurnal ini, 3472 sekian dan 372 sekian, sehingga gross profit-nya ada 100 juta, selling expense-nya ada 6.500.000, sehingga income from operating ada 93.500.000, interest revenue-nya ada 36 juta sekian, sehingga net income yang didapat oleh PT Sara Finance sebesar 129.943.937. Nah, di nomor 6, ini di-state bahwa buatlah jurnal bagi lisi dan lesor saat pengembalian aset ketika mesin itu punya nilai sisa cuma 30 juta. Nah, untuk lisi, no entry. Kenapa? Karena dari awal tuh dia nggak ngejamin atas nilai aset tersebut. Jadi dia balikin dengan nilai aset berapapun itu, dia nggak mengakui adanya gain ataupun loss, baik ketika nilai sisanya ternyata lebih besar atau lebih kecil. Dan untuk di bagian lesor, karena dia tuh di awal udah memperkirakan harga nilai wajarnya ada 40 juta, ternyata waktu dibalikin inventory-nya tuh balik lagi sebesar 30 juta, maka dia mengakui adanya loss on list sebesar 10 juta.